Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Rahadian dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Sepertinya Rahadian terkendala sinyal, bisa digantikan Zulfikar. Zulfikar, silakan dipimpin doa. Hadir, Bu. Oh, Ya. Untuk mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zulfikar sudah dipimpin untuk berdoa. Sepertinya Rahadian terkendala sinyal, bisa diinfokan untuk masuk kembali. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, silakan angkat tangan dan nyalakan kameranya. Zulfikar Adami hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Farhan Muhammad hadir? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Naina hadir? Naina sedang terkendala sinyal, Bu. Oke, terkendala sinyal. Baik. Rahadian hadir? Hadir, Bu. Hadir. Rosmalia? hadir Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya masuk hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mereview mata pelajaran yang sebelumnya, materi kita tentang teks argumentasi. Rosmalia, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks argumentasi. Teks argumentasi yaitu teks yang berisi suatu pemaparan berupa pendapat berdasarkan bukti, alasan, serta contoh dari kejadian yang nyata, Bu. Ya, bagus. Silakan diulangi lagi oleh Zulfikar Adami. Apa itu teks argumentasi? Aduh, nggak nyimak, Bu. Tidak disimak. Yang lain ada yang ingin mencoba? Nggak nyimak, Bu. Nggak nyimak saya, Bu. Ya, lanjut, Bu. Baik. Untuk selanjutnya tolong disimak ya. Betul seperti Rosmalia bilang, teks argumentasi adalah teks yang berisikan tentang argumen, pendapat yang disertai dengan fakta. Seperti itu. Kita akan masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang teks anekdot. Ini dia kompetensi yang akan kita lalui, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Untuk materinya sudah Ibu bagikan di grup, sudah dibaca atau belum? Belum, Sudah, Bu. Bu. Belum? Ada yang sudah Sudah, Bu. membacanya? Belum semua? Silakan. Belum semua. Sambil Sudah, kita Bu. belajar, dibuka pelajarannya, Ibu akan memberikan literasi hari ini. Teks anekdot, bagi kalian yang belum pernah mengetahui apa itu teks anekdot, silakan kalian melihat referensi tentang stand up komedi. Kurang lebih, teks anekdot itu hampir sama dengan stand up komedi. Perbedaannya, kalau teks anekdot disampaikan secara teks dalam bentuk tulis, kalau komedi, stand up komedi disampaikan dalam bentuk lisan, seperti itu. Ibu harap kalian tetap semangat ya, walaupun kita satu sama lain terkendala dengan jaringan. Baik, Bu. Ini dia. Bu. Sambil dibuka bukunya, materi yang sudah Ibu bagikan, di sini ada 4 kata kunci dari definisi teks anekdot. Jadi, apabila keempat kata kunci itu kalian susun, itu akan menjadi definisi atau makna dari teks anekdot. Yang mau mencoba Ibu berikan nilai 80. Silakan. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Rosmaliana.
Anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Ya, baik. Tepat sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, Ibu akan tanya perbedaan teks anekdot dengan teks humor. Ada yang bisa menjawab? Kalau teks anekdot, saya Bu ya. Iya, silakan. Kalau teks anekdot berupa cerita lucu, tetapi ada maksudnya, yaitu menyindir atau memberikan kritikan. Kalau misalnya humor itu hanya cerita lucu yang tanpa ada maksud kritik. Ya, jawabannya sudah baik, Nak. Ya, silakan yang lain dicatat. Apa yang disampaikan Rosmalia tadi sudah benar. Kalau teks anekdot bertujuan untuk menyindir atau mengkritik. Jadi ada objek yang disindir atau dikritik. Sedangkan kalau teks humor, dia hanya berisikan lelucon atau hiburan. Ibu harap kalian sudah membaca yang sudah Ibu bagikan materinya di PowerPoint tentang dosen yang menjadi pejabat. Di situ ada dua tokoh, Tono dan Udin. Mereka melakukan sebuah percakapan. Nah, yang akan Ibu tanyakan ke kalian, kira-kira mengapa teks ini disebut sebagai teks anekdot? Teks anekdot. Karena berupa sindiran, Bu. Siapa yang disindir? Yang disindir dosen, Bu. Iya. Dosen. Karena dosennya nggak mau ini, Bu. Nggak mau duduk di kursi, Bu. Balik tidak, karena dosennya selalu kursinya duduk. Duduk. Dia tidak mau duduk, Bu. Tidak mau berdiri. Ternyata dosen tersebut juga seorang pejabat. Jadi di situ sindirannya adalah kalau dia berdiri, kursinya takut diduduki orang lain. Makna kursi di sini adalah sebuah jabatan. Iya, betul. Itu adalah tujuan sebuah sindiran. Jadi ketika seseorang menjadi pejabat, karena dia takut jabatannya diambil, sehingga dia tidak mau berdiri. Baik, materi hari ini cukup sampai situ. Ibu Rasa, silakan yang ingin memberikan kesimpulan, memberikan refleksi. Jadi untuk teks anekdot itu memang teks yang berupa sindiran ya, Bu ya. Betul. Kalau humor itu hiburan aja ya, Bu ya. Betul. Kalau anekdot itu digunakan untuk menyampaikan kritik ya, Bu ya. Tapi dia tidak secara kasar ya. Jadi satir ya, Bu ya, satir. Ya, betul. Halus ya, Bu. Secara sindirannya tersirat atau tidak secara langsung. Ya. Langsung. Baik, terima kasih. Ibu akan merangkum pembelajaran kita hari ini tentang teks anekdot. Ibu hanya memperkuat saja apa yang sudah kalian lakukan, kalian refleksikan. Yang pertama adalah anekdot digunakan untuk menyampaikan sebuah kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti, yaitu dengan cara tersirat. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Lalu, anekdot mengangkat cerita tentang orang penting. Jadi, biasanya yang disindir adalah seorang tokoh masyarakat atau banyak dikenal orang berdasarkan kejadian sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seperti itu, ini materi yang kalian bisa jadikan referensi. Di situ ada buku bahasa Indonesia dari Suherli Kusmana dan dari Engkos Kosasi. Untuk tugasnya, silakan kalian cari contoh teks anekdot, lalu kalian cari makna tersiratnya. Ya, jangan lupa tugasnya adalah mencari contoh teks anekdot. Jangan lupa kalian tulis sumbernya,
Lalu kalian analisis teks tersiratnya seperti tadi teks dosen yang menjadi pejabat. Nah, minggu depan setelah tugas diselesaikan, Ibu akan masuk ke materi baru, yaitu kita akan mempelajari tentang struktur teks anekdot. Seperti itu. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Ya, sudah sangat jelas. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada silakan Rahadian dipimpin doa penutup teman-temannya. Terima kasih. Baik, Bu. Ya. Terima kasih Bu Ana atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan untuk tugasnya jangan lupa minggu depan teman-teman kita kumpulkan ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.